Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan itu. Gelombang keracunan massal akibat konsumsi menu makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat meluas. Setelah sebelumnya menimpa ratusan siswa SMPN 1 Cisarua, kini sejumlah siswa SD dan SMK mulai mengalami gejala mual, pusing dan sakit perut. Sebanyak 182 siswa di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat keracunan diduga usai menyantap MBG. Kasus keracunan MBG tidak hanya di SMPN 1 Cisarua, melainkan terus meluas hingga SMKN 1 Cisarua dan SDN 1 Garuda. Siswa dari sejumlah sekolah berdatangan ke posko mengaku pusing, mual, muntah, disertai badan lemas. Sebagian dari korban keracunan dirujuk ke RSU di Lembang, Puskesmas Jayagiri, RS Advent, RSJ, Klinik Pindad, dan RS Karisma. Presiden Prabowo Subianto menegaskan insiden keracunan makan bergizi gratis tidak dapat diterima. Meskipun jumlah kasus yang ada masih di bawah 1% dibandingkan paket makanan yang telah disalurkan. Presiden Prabowo pun akan memperketat penerapan standar operasional prosedur atau SOP dalam pelaksanaan program MBG demi mencegah insiden keracunan. And now I'm proud to say, as of few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, yeah, 11,400. Yusa, berapa ya? Sorry, 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. So 35.4 million. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. I think we had food poisoning, but when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, I mean, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor, in my opinion. I don't make an excuse. We are determined to make it as near to zero as possible. We increased our oversight, SOPs. We are now buying new equipment, filters for the water, test kits for the food, modern equipment to heat the water, to heat the trays that are being so. We are putting it, trying to increase all the oversight. Now we send the money straight to the kitchen. We don't go through all these, layers of bureaucracy.
we straight, and we have trained before the whole program. We have trained 32,000 managers. These are all graduates from university. 32,000. We trained them 3 months, and then they are deployed into the villages. And then we have a partnership with local foundations, local groups, and local entrepreneurs. So this is a government-private, let us say, partnership, because the foundations, the local groups, some entrepreneurs, they are the ones who build the kitchens and run the kitchens according to our specifications and our SOPs. Beralih ke informasi lain, Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menyebut 50 orang yang diduga keracunan makan bergizi gratis masih dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan. 16 diantaranya dirawat di RSUD Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Data terakhir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, 16 siswa masih dirawat di RSUD Lembang. Saat ini kondisi siswa yang dirawat berangsur membaik. Sementara SPPG Panyandaan di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Lembang yang memproduksi MBG ditutup sementara oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Informasi terkini kasus keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim. Reza, untuk saat ini berapa banyak siswa yang saat ini masih dirawat dan juga bagaimana kondisi terakhir mereka? Ya, baik Juno dan juga saudara, untuk saat ini update terakhir yang kami dapatkan bahwa tadi pagi memang ada 16 siswa yang dirawat, namun saat ini kami melaporkan ada 12 orang siswa yang masih dirawat dari berbagai jenjang pendidikan, begitu dari SD, SMP, SMK yang berasal dari Kecamatan Cisarua dan juga Pasir Lango begitu. Nah, saat ini memang ada 12 orang siswa yang masih dirawat, namun informasinya kami dapatkan bahwa ada 2 orang lagi yang akan sudah diperbolehkan pulang. Nah, jika saya perlihatkan ini adalah salah satu ruang perawatan, namanya ruang rawat inap Burangrang. Di sini sekitar ada 6 siswa yang masih dirawat di RSUD Lembang begitu. Kemudian di ruangan rawat inap satunya lagi di ruang Burangrang 2 ini ada 6 orang yang masih dirawat. Nah, untuk lebih lengkapnya ini saya akan berbincang bersama dengan salah satu seorang siswa begitu. Saya sudah bersama dengan Ibu Ratna di sini. Ibu Ratna, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Pak. Ibu, saat ini kondisi anak Ibu seperti apa Bu? Apakah sudah diperbolehkan pulang atau harus masih mendapatkan perawatan Bu? Alhamdulillah sekarang sudah bisa diperbolehkan pulang ya. Kalau kemarin kan pas kejadian itu kerasanya itu muntah-muntah, terus kejang juga gitu. Alhamdulillah dibawa ke rumah sakit RSUD Lembang, penanganannya baik ya, alhamdulillah gitu. Sekarang sudah baikan, bisa pulang. Saat ini kan sudah diperbolehkan pulang Bu ya, kabar baiknya. Apakah masih ada yang dirasakan mungkin Bu oleh anak Ibu? Cuman mual sih, tapi kalau itu mah udah enggak terlalu gimana gitu, bisa di ini. Iya. Dari RSUD sudah diberikan obat-obatan untuk dibawa pulang Bu, atau mungkin dari dokter seperti apa nanti perawatannya di rumah? Udah dikasih obat, dikasih penjelasan juga. Iya. Kalau boleh tahu Bu, yang disampaikan oleh anak Ibu saat kemarin yang dimakan dari paket MBG itu apa sih Bu menunya? Menunya itu ada ayam ya, ayam kecap, terus sayuran juga, ada tahu juga gitu. Cuman katanya sih itu dari ayamnya yang keras sama gitu, makanya nggak dilanjutin semua, tapi udah sempet yang kemakan gitu, ada yang kemakan. Ayamnya itu kenapa Bu, mungkin di saat anak Ibu menjelaskan? Rasanya agak bau katanya gitu. Iya gitu. Bu, melihat kasus seperti ini mungkin di Kabupaten Bandung Barat sudah ada juga sudah di Cipokor kemarin Bu, yang sekarang di Cisarua. Nah, terkait program MBG ini, Ibu sebagai orang tua siswa seperti apa sih Bu? Apakah harus tetap dilanjutkan ataupun dilanjutkan pengawasannya lebih ketat lagi atau seperti apa? Ya, kalau dilanjutkan mungkin pengawasannya ya yang harus lebih ketat, sama kualitas makanannya juga gitu ya. Tapi sih kalau berharap mah nggak usah jadi trauma juga. Iya gitu. Baik kalau begitu, terima kasih Bu Ratna sudah bersama dengan Kompas TV. Ibu, terima kasih. Itu tadi Juno dan juga saudara, bahwa kabar baiknya anak dari Ibu Ratna ini sudah diperbolehkan pulang setelah
kemarin ini menjalani perawatan di RSUD Lembang dan sudah mendapatkan perawatan dengan baik begitu. Obat-obatan pun sudah diberikan dan saat ini sudah diperbolehkan untuk pulang. Nanti akan kami update kembali untuk total berapa yang masih dirawat di RSUD Lembang karena ada juga beberapa siswa yang sudah diperbolehkan pulang jam saat ini begitu. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rohim dari Bandung Barat, Jawa Barat. Dan Saudara, Dinas Kesehatan Kota Manado menargetkan 12 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi segera mengantongi sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Langkah percepatan penerbitan SLHS ini sebagai tindak lanjut surat edaran Kementerian Kesehatan. 12 SPPG dan 8 SPPG yang tengah menjalani proses penerbitan SLHS dari Dinkes Kota Manado dan 4 SPPG sedang dalam tahap persiapan dan telah mengajukan permohonan ke Dinkes Kota Manado. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh SPPG untuk bisa mendapatkan sertifikat, salah satunya pelatihan dan pemeriksaan sampel di laboratorium. Sertifikasi ini merupakan tindak lanjut surat edaran Kementerian Kesehatan serta diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan dan kualitas makanan yang dihasilkan dari dapur MBG. Data terakhir sudah ada 8 SPPG yang sudah melakukan pelatihan penjaga makanan yang merupakan salah satu syarat untuk penerbitan SLHS. Jadi ada tiga persyaratan. Yang pertama harus adanya sertifikat penjaga makanan. Yang kedua harus adanya pengisian formulir inspeksi kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir syarat yang harus disiapkan itu yaitu hasil pemeriksaan laboratorium. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan itu.